Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Agenda pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara baru saja usai. Apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung jelang keberangkatan Presiden ke Amerika Serikat ini? Rekan kami Jessica Wowor akan melaporkannya langsung dari Istana. Jessica, apa hasil pertemuan tadi? Apakah terkait dengan agenda yang akan dibawa Presiden ke Amerika? Beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2 jam, Vina, dan memang seperti penjelasan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa pertemuan ini berlangsung karena undangan dari Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri jelang keberangkatan ke Amerika Serikat pada sore nanti. Dan poin-poin yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Vina, diantaranya adalah pertama terkait dengan permasalahan ekonomi dan juga perlambatan ekonomi, di mana Jokowi meminta usulan dan berbincang secara langsung dengan Megawati Soekarnoputri terkait dengan bagaimana masalah penanganan ekonomi, terlebih khusus terkait dengan pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden. Dan juga dalam pembicaraan tersebut memang Megawati menjelaskan masalah ekonomi atau apa yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo saat ini sudah sangat baik terkait dengan berbagai atau beragam penilaian, Vina, selama 1 tahun kepemimpinan yang kemarin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ada berbagai macam respon dari masyarakat. Megawati Soekarnoputri menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa 1 tahun kepemimpinan tidaklah cukup untuk mengukur keberhasilan ataupun prestasi dari sebuah pemerintahan. Selain itu juga, Vina, ada beberapa poin yang menjadi perbincangan dalam pertemuan tersebut, dan berikut kami putarkan hasil perbincangan dan pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kami berbincang-bincang masalah yang berkaitan dengan ekonomi, perlambatan ekonomi yang ada di negara kita, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan asap. 2 hal itu yang tadi secara intens kita bicarakan, sehingga memakan waktu sampai 2 jam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Megawati, kami persilahkan. Kalau ekonomi, menurut saya apa yang telah dijalankan oleh Presiden itu sudah sangat baik. Karena tentunya setiap pemerintahan itu mempunyai ciri dan karakternya, dan waktunya juga tentu berbeda. Karena saya menceritakan pengalaman saya waktu jadi presiden, tentunya sangat berbeda penanganannya seperti juga ketika beliau terpilih menjadi presiden. Sehingga kalau saya boleh memberikan sebuah stressing, kalau saya lihat begitu banyaknya menilai 1 tahun pemerintahan yang namanya Pak Jokowi dan Pak Kala, ya menurut saya boleh-boleh saja. Tetapi kan tentunya yang harus diingat, setiap pemerintahan tuh pasti berbeda-beda, karena situasi, kondisi, dan waktunya juga berbeda-beda. Saya kira itu. Tidak hanya terkait masalah ekonomi, Vina, namun juga dalam pembicaraan tadi memang 2 tokoh tersebut membahas terkait masalah penanganan kabut asap dan juga terkait dengan masalah internal partai dan Koalisi Indonesia Hebat serta masalah pilkada serentak. Dan memang pertemuan ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjadi penting karena baru kali ini pertemuan antara Megawati dan juga Joko Widodo yang dilangsungkan secara terbuka, artinya media diizinkan untuk mengetahui apa yang menjadi poin pembicaraan pada pertemuan kali ini. Dan memang tadi setelah melakukan pertemuan selama lebih kurang 2 jam, keduanya memberikan keterangan kepada media terkait dengan poin apa saja yang menjadi perbincangan atau pembicaraan. Dan memang sesuai dengan jadwal juga, Vina, pada pukul 17 nanti Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri kunjungan kerja. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Jessica Wowor, terima kasih atas laporan Anda dari Istana Negara, Jakarta. Jurus memancing pajak masa depan.
pemerintah kembali berupaya membuktikan kesungguhan untuk memacu pergerakan ekonomi. 2 jurus dikeluarkan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi tahap 5. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, keduanya berupa insentif perpajakan. Jurus pertama, memberikan keringanan pajak penghasilan atau PPH, revaluasi aset dari tarif sebesar 10% menjadi 3 hingga 4%. Jurus kedua, menghapus pajak berganda dalam kontrak kolektif dana investasi real estate yang dikenal dengan sebutan REIT. Efektivitas kedua jurus kebijakan tersebut tentu saja belum tampak. Namun setidaknya pasar tidak memberikan reaksi negatif. Indeks harga saham gabungan IHSG kemarin menguat setelah sehari sebelumnya turun tipis. Tidak ingin ketinggalan, nilai tukar rupiah yang beberapa waktu lalu bertekuk lutut di bawah dolar Amerika Serikat pun melanjutkan penguatan. Dengan gamblang, pemerintah menyatakan potongan PPH revaluasi aset menyasar badan usaha milik negara atau BUMN dan perusahaan swasta. Penghitungan kembali aset sangat penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bila nilai perusahaan naik, peluang pengembangan usaha semakin besar. Perusahaan bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon yang lebih tinggi. Bagi BUMN, langkah revaluasi lebih penting lagi. Sebagian besar perusahaan plat merah sudah bertahun-tahun tidak pernah menghitung ulang nilai aset mereka. Padahal aset badan usaha terutama yang berbentuk lahan memiliki nilai real yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Itu jelas menjadi ganjalan perkembangan bisnis BUMN. Akibatnya, tidak mudah bagi mereka memenuhi tugas pemerintah untuk menjadi motor penggerak sektor usaha nasional. Gairah sektor real juga diharapkan terdorong oleh mencampurnya REIT di pasar modal domestik. Penerbitan surat berharga dengan dasar jaminan properti tanah air tersebut sejauh ini masih tersedot ke negeri jiran. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 30 triliun rupiah menurut klaim pemerintah. Bayangkan, bila dana itu bisa lebih mudah diperoleh dari domestik. REIT dapat melibatkan ribuan bahkan jutaan investor domestik dari yang bermodal minimalis hingga yang berkantong tebal. Properti tanah air yang menjadi jaminan tidak akan lari ke tangan asing. Upaya itulah yang sedang disodorkan pemerintah dalam bentuk penghapusan pajak berganda terkait dengan transaksi REIT. Lebih jauh lagi, pemerintah mendorong terbentuknya kontrak kolektif dana investasi serupa dengan jaminan proyek lain, seperti infrastruktur. Kelak, pasar modal akan diramaikan pemodal-pemodal domestik yang mampu mengalahkan dominasi investor asing sekaligus mengurangi kerentanan yang disebabkan gejolak eksternal. Akses permodalan bagi sektor usaha pun kian beragam, sehingga memperlancar laku langkah perusahaan. Harapannya, bila perusahaan di Indonesia mampu berkembang lebih pesat, tidak terkecuali BUMN, roda perekonomian pun bakal bergerak cepat. Potensi penerimaan pajak yang hilang dengan terbitnya 2 insentif pajak nantinya dengan mudah terkompensasi. Perusahaan berkembang pesat, keuntungan berlipat, penerimaan pajak pun membengkak. Itulah modal yang menggairahkan perekonomian dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Semoga harapan itu tidak sekedar utopia, tapi benar-benar menjadi realitas.